Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bab 1 di kelas 10 terkait pengetahuan dasar geografi. Di sini nanti kita akan mempelajari 4 bab. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang pengertiannya. Kemudian setelah pengertian, kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangannya. Kemudian, setelah itu kita akan mempelajari tentang ruang lingkup dari geografi itu sendiri. Dan terakhir kita akan mempelajari tentang cabang ilmu dari geografi. Nah, mungkin kita udah tahu kalau misalkan geografi itu udah ada di SMP. Tapi geografi masuk ke mata pelajaran IPS dan dimana itu kalian dapat dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, kalau ngomongin geografi, pasti kalian tuh bisa memahami, oke, geografi itu pasti membahas tentang batas wilayah, terus kemudian membahas tentang letak suatu wilayah, batas-batas wilayah, mungkin juga membahas tentang peta, ya, bilangnya peta, bukan peta. Karena kalau yang peta ini, seingat saya, itu adalah bentukan dari Jepang, organisasi bentukan Jepang, kayak semacam tentara pembela tanah air seperti itu. Tapi yang bentuk itu Jepang, itu bacanya memang itu bacanya memang peta. Nah, tapi kalau di geografi itu bukan peta lagi, tapi setahu saya kalau geografi itu bacanya peta, pakai e. Jadi pakai e, peta. Nah, kemudian di geografi itu juga banyak banget bahas tentang sumber daya alam, terus kemudian juga mungkin bahas tentang perpindahan penduduk dari desa ke kota. Terus kemudian juga banyak sekali hal yang dipelajari dalam geografi. Nah, maka dari itu sebenarnya pengertian dari geografi itu apa sih? Geografi itu berasal dari Yunani yang terdiri dari dua kata, geo sama grapein. Geo berarti bumi, dan grapein berarti lukisan, tulisan, gambaran, atau penjelasan. Jadi secara singkat, geografi itu membahas atau mempelajari terkait lukisan tentang bumi, tulisan mengenai bumi, gambaran tentang bumi, ataupun penjelasan mengenai bumi. Secara singkat, seperti itu. Setelah kamu tahu asal kata dari geografi, yang tadi dari dua kata geo dan grapein, sekarang pertanyaannya adalah, in the word, misal, ada desa A sama desa B, atau mungkin ada negara A atau negara B. Nah, menurut kalian ini kira-kira antara desa A dengan desa B, ini dia memiliki kesamaan enggak? Atau bahkan dari negara A sama negara B, mereka masing-masing memiliki kesamaan maupun perbedaan enggak? Bisa aja kan satu negara, misalkan antara Indonesia, versus mungkin negara Singapura. Antara Indonesia dengan negara Singapura ini pasti memiliki kesamaan dong. Pertama, kesamaannya mungkin adalah dia sama-sama terletak di daerah Khatulistiwa atau terletak di daerah iklim tropis yang mana memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Nah, kemudian tapi mereka punya perbedaan nggak antara Indonesia dengan Singapura? Pasti ada. Katakan yang pertama, Indonesia kaya akan bahan tambang. Sedangkan Singapura gimana? Kemudian juga Indonesia itu letaknya sangat-sangat luas, makanya disebut sebagai negara kepulauan. Sedangkan Singapura, dia letaknya jauh lebih kecil. Tapi mungkin
ada perbedaan juga. Sumber daya alam manusia yang ada di Indonesia dengan yang ada di Singapura itu sangat-sangat berbeda. Lebih berkembang sumber daya lebih berkembang sumber daya manusia yang ada di Singapura dibanding di Indonesia. Itu kan berarti mereka sama-sama punya kesamaan. Kesamaannya mungkin adalah mereka sama-sama terletak di daerah tropis, memiliki 2 musim. Tapi perbedaannya itu tadi. Nah, berarti sebenarnya di antara negara A dengan negara B pasti ini memiliki kesamaan maupun perbedaan. Dan di antara desa A dengan desa B, walaupun sama-sama desa, pasti itu juga memiliki perbedaan. Sekalipun memiliki perbedaan, pasti ada persamaannya. Nah, dari sini kita mulai masuk ke makna dari geografi itu sendiri. Di mana geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan. Karena tadi kita udah bahas kalau misalkan geografi itu pasti ada perbedaan dan juga persamaan antar wilayah, bahkan antar desa. Kemudian mengenai fenomena geosfer, bukan fenomena geografi, tapi fenomena geosfer dengan memperhatikan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan ke ruangan atau spasial, kemudian pendekatan ke lingkungan atau ekologikal, dan yang terakhir atau pendekatan kewilayahan atau disebut juga sebagai pendekatan kompleks wilayah atau regional. Nah, dari situ. Oke, tadi kita udah mempelajari tentang pengertian dari geografi, bahwa geografi itu ilmu yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan fenomena geosfer di suatu wilayah. Yang dilihat dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kewilayahan atau kompleks wilayah. Nah, di sini sebenarnya fenomena geosfer itu ada 5. Ada 5 fenomena geosfer. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi, yang terjadi di bumi, entah itu sesuatu hal yang baik, entah akan membawa dampak buruk atau yang lainnya, pasti itu ada di bumi. Yang pertama ada litosfer, kemudian ada atmosfer, ada hidrosfer, ada biosfer, dan yang terakhir adalah antroposfer. Kita mulai membahas tentang si litosfer itu sendiri. Litosfer itu berasal dari kata litos. Litos itu sebenarnya artinya tanah. Tapi menurut kalian asalnya tanah ini dari mana sih? Sebelum terbentuk tanah itu dari apa? Sebelum jadi tanah yang kita injak sekarang, itu awal mulanya apa? Iya, benar. Yaitu awal mulanya adalah batuan. Jadi awal mulanya suatu tanah itu berasal dari batuan. Jadi litosfer itu membahas tentang apa? Litosfer itu membahas tentang batuan atau tanah. Kemudian atmosfer. Kalau ngomongin atmosfer, pasti kamu akan selalu teringat dengan oksigen, dengan karbon dioksida, dengan nitrogen. Kemudian juga ada metana. Berarti atmosfer itu sebenarnya mempelajari tentang apa sih? Atmosfer itu dia mempelajari tentang gas. Aduh, maaf. Gas atau udara. Jadi atmosfer itu mempelajari tentang gas atau udara. Kemudian hidrosfer. Hidro berarti dia mempelajari tentang air. Baik yang ada di darat maupun yang ada di laut.
Nah, kemudian yang keempat adalah biosfer. Biosfer ini dia mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada dua, ada flora dan juga ada fauna. Berarti kalau flora dia mempelajari tentang tumbuhan. Kemudian kalau fauna dia mempelajari tentang hewan. Kemudian ada antroposfer. Antroposfer ini sebenarnya lebih ke pertanyaannya begini. Menurut kalian, penduduk suatu wilayah manusia itu masuknya biosfer atau antroposfer? Kalau manusianya sendiri itu dia bisa masuk ke biosfer. Tapi kalau dia sudah melakukan aktivitas, dia masuknya yang antroposfer. Jadi sebenarnya antroposfer itu dia mempelajari tentang aktivitas penduduk. Atau juga bisa disebut ilmu yang mempelajari tentang kependudukan. Mulai dari perpindahannya manusia, mulai dari ekonominya, mulai dari budayanya, itu semuanya dipelajari dalam antroposfer. Gitu.